Ian sedang batu-batu kecil dengan kesal. Mereka masih berada di Busan dan saat ini Ian sedang mencoba meredakan amarahnya dan pasti depannya. Astaga, kenapa juga aku harus bertemu dengan makhluk satu ini? Kumanya sendiri. Jika saja malam itu aku tak bergerak gelap, tentu saja hidupku tidak akan terus-terusi. Emosi membuat Ian benar tidak menyadarinya. Sialan, kau masuk, aku membencimu, teriak Ian. Berada di belakang wanita itu, refleks menutup telinganya, dan aku menyukaimu, Ian. Ian memekik dengan tubuh terhuyung ke belakang. Dia menatap horor Taehyung yang masih berdiri di tempat, menatapnya dengan senyum mengejek. Sedari tadi kau hanya membahas itu, tapi apa kau ingat janjimu padaku? Kau lupa jika kau berjanji akan membayarku jika aku membantu untuk menyentuhmu, balas Taehyung yang setelahnya tersenyum begitu manis menampilkan dua titik di pipinya. Aku tak pernah memiliki janji denganmu, pria mesum. Ian tidak bodoh untuk tidak mengingat ucapannya, hanya saja saat ini dirinya sedang berada dalam keadaan genting yang juga ini semua karena si mesum itu. Jadi kenapa juga dirinya harus membayarnya? Perlu kalian ketahui satu hal, di sini ialah yang rugi. Kenapa juga dirinya dimintai membayar atas hal yang bukan di keinginannya? Tetap saja aku tak peduli, lagi pula kau mau atau tidak, aku akan tetap memaksa. Seperti biasa, pada akhirnya aku akan kalah juga. Taehyung bisa melihat wajahnya yang sudah memerah karena emosi, dan karena hal itu dia tertawa terbahak-bahak, berakhir saling mengejar satu sama lain. Sialan, mungkin Taehyung yang terus mengejar, Taehyung yang terus kabur darinya. Sadar atau tidak, mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang menghabiskan waktu itu di pantai dengan tertawa. Tawa yang sangat menyebalkan, bangkit tertawa. Sialan, kau lemah sekali. Ian mengungkapkan tidak peduli, memang ada kenyataannya dirinya lemah, jadi Ian tidak akan menapiknya. Taehyung mendekati Ian saat tawanya sudah berada di. Ia tersenyum kecil saat Ian menatapnya tajam, dan dengan cepat kilat Taehyung mencuri kecupan dari bibir Ian, membuat si yang punya melebarkan mata tak percaya. Taehyung terjatuh berlutut saat rasa kawanya ditendang dengan tidak berperasaan oleh Ian. Apa wanita itu tidak tahu jika juniornya yang akan memberikan keturunan kelak? Kenapa juga wanita itu tidak memandangnya? Rasakan hidup pria mesum, kau pantas mendapatkannya. Ian tersenyum senang sebelum berbalik meninggalkan Taehyung yang masih meringis saat aset berharganya berdenyut hebat. Saudara tadi yang tidak bisa untuk tidak menggerutu. Selama perjalanan pulang dari Busan, dia terus mengoceh tak senang karena Taehyung tidak mau membawanya pulang ke rumahnya. Mereka hanya menghabiskan waktu 1 hari 1 malam di Busan, tapi tidak lama karena ia benar-benar tidak tahan untuk tinggal berdua dengan pria mesum seperti Taehyung. Ia menggertakkan gigi kesal saat nakal Taehyung terus mengusap yang terbuka karena ia hanya memakai sweater kebesaran milik Taehyung dan celana pendek. Berhenti menyentuhku, sialan, kau mau kutendang.
Perjalanan yang jauh membuat tenaganya habis dan Yan begitu mengantuk sekarang. Semalam ia benar-benar tidak bisa tidur. Ia takut jika Taeyong akan mengambil kesempatan saat dirinya terlelap. Oleh karena itu Yan bahkan tak bisa menutup matanya walaupun rasa kantuk terus mendera. Semua itu karena si mesum Taeyong. Dia begitu membenci pria mesum itu. Ya, Yan, kau lapar? Tidak, tapi aku lapar. Gimana kalau kita berhenti sebentar? Terserah, balasnya cuek. Yan sudah makan tadi dan dia masih kenyang. Dia mengangguk sekilas. Dia membawa mobilnya menjauh dari jalanan besar dan masuk ke dalam jalanan yang lebih kecil. Ini tak terlalu memperdulikan. Theo memilih untuk menutup mata. Dia bahkan tak tahu jika kini Theo membawa mobilnya ke dalam jalanan sepi yang minim pengunjung. Yan bangunlah. Theo memgoyangkan sedikit tubuh mobil. Yan membuat wanita itu mau tak mau membuka matanya. Apalagi ia akan Yan melebarkan matanya menatap benda itu. Nafasnya memburu. Dia menatap tak percaya Theo yang kini sedang menyengir lebar. Melihat Yan yang masih tak bergeming dengan cepat, Theo menarik tubuh Yan membuat wanita itu memanggil dengan tergesa. Theo menenggelamkan wajah Yan tepat pada adiknya. Oh sial, Theo menggeram. Theo memeluk Yan dengan erat. Keduanya masih mengatur nafas setelah aksi panas yang baru saja selesai mereka lakukan. Terima kasih sayang. Theo mengucap lembut sore hitam yang sedikit basah karena peluh. Jangan lupa hapus foto itu. Foto yang mana? Jangan pura-pura bodoh. Dan usia foto sialan itu. Kesal Yan menatapnya lang. Theo berada di bawahnya. Kau menipuku. Theo dengan santai mengangguk. Yan, aku menipumu dengan kau yang dengan bodohnya percaya padaku. Setelah mengatakan itu, Theo tertawa terbahak-bahak. Sialan kau, Theo, kau membencimu. Yan memukul tubuh Theo membayar buta. Dia kesal dengan Theo saat ini. Berani-beraninya pria tengah itu menipunya dan sialnya Yan dengan mudahnya termakan tipuan Theo. Dalam mimpimu sialan, Yan berteriak hendak menjauhkan tubuhnya namun tidak bisa saat Theo kembali membawa mobilnya dan menggerakkan membuat Yan tersentak dengan tubuh. Sekarang bisik Theo yang setelahnya mengucap telinga Yan. Theo tertawa terbahak-bahak membuat Yan semakin kesal. Bergelak-gelak karena kita akan kembali masuk ke jalan raya. Letakkan kepalamu ke samping. Jadi sekarang kau yang bergerak. Melihat Yan yang penurut, Theo terasa melebar. Dia mencup pundak Paul Yan dengan sekali menciumnya berhasil membuat si mungil. Nafas yang terengah saat dirinya berada di ambang pintu kelas. Yan melirik ke dalam mencoba mencari dosen botak menakutkan itu dan sepertinya Tuhan sedang berpihak padanya. Dosen menyeramkan itu masuk ke dalam kelas. Dengan cepat Yan berlari masuk ke dalam kelasnya, duduk tepat di samping Yeri. Astaga, aku hampir mati. Melihat sahabatnya seperti orang kesetanan, Yeri menggelengkan kepalanya. Dirinya sudah terbiasa melihat Yan terlambat.
Untuk apa kau kebosan? Serunya mengurutkan kening bingung. Pasalnya yang tak memiliki saudara maupun kenalan berasal dari bosan. Atau kenapa juga wanita itu kesana? Berikan aku air dulu, baru aku ceritakan nanti. Yeri mendengus dan menghindari jus kotak yang tadi dirinya beli kepada Yen. Langsung wanita itu minum sampai habis. Yen terlihat seperti wanita miskin saat ini. Sekarang ceritakan padaku apa yang kau lakukan di pesan. Kau bahkan lupakan janji kita. Jimin marah padamu asal kau tahu. Kau tidak membaca grup Bali tidak masuk hari ini. Beliau izin menemani istrinya yang akan melahirkan. Mungkin sebentar lagi akan masuk dosen pengganti. Sial, dikatakan begini ia tak akan berlari seperti orang kesetanan tadi. Bahkan dia mengabaikan semua tatapan aneh yang orang lain berikan padanya karena berlari seperti orang gila. Sudah aku duga kau pasti tidak tahu, seru Yeri melihat ekspresi jelek Yen. Sekarang ceritakan padaku, jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Astaga, aku tak tahu harus bereaksi apa padamu, tapi kau sangat-sangat beruntung. Yen memutar bola mata yang malas. Beruntung apanya? Aku sangat sial asal kau tahu. Di mana letak kesialan jika kau terus menghabiskan kegiatan yang panas bersama pria setampan Taehyung? Bicara dengan pesan buat kepalaku pusing. Ian memutar bola mata yang malas berhenti membahas pria itu. Mendengar namanya saja membuat moodku hancur. Keluarnya kesal. Dosen pengganti itu kemana sih? Kenapa tak muncul juga dari tadi? Yeri menggelengkan kepalanya melihat Ian yang terus menggerutu. Oh ya, kemarin Sinoran Wo mencarimu. Wanita yang terkejut bukan main. Dirinya menatap tak percaya. Yeri duduk di sampingnya. Sinoran Wo mencariku. Kau tidak sedang bercanda kan? Yeri mengangguk. Sinoran Wo menanyakan kenapa nomormu tidak aktif dan menanyakan tentang kenapa kau tak masuk kampus, dan aku hanya memberitahunya kalau kau memang tidak bisa dihubungi. Belakangan ini aku mengatakan padanya mungkin kau memiliki urusan yang penting. Apa Sinoran Wo menanyakan hal yang lain lagi? Tidak ada, karena setelahnya Sinoran Wo langsung pergi. Balas Yeri sebelum memiliki kecil. Oh, dosen penggantinya sudah datang. Ian memasuki apartemennya dengan langkah gontai. Hari ini benar-benar melelahkan. Ian pikir mengambil jurusan kesenian tidaklah sulit, namun nyatanya itu sangat merepotkan. Belum lagi dia harus membuat begitu banyak presentasi dan juga karya seni harus dikumpulkan. Namun tak saja di balik lelahnya hari ini, Ian juga sangat senang setelah mendengar cerita Yeri tadi. Belum lagi Ian yang mendapat kesempatan untuk pulang bersama dengan senior tampannya membuat hati Ian berbunga-bunga. Oh, sungguh mengingat Yerinya yang tadi duduk dalam mobil bersama senior Wo membuat hatinya hangat. Yang terkikik geli saat senior tampannya membuat sebuah lucu yang sangat jauh dari image dinginnya. Oh Tuhan, rasanya Ian akan menjadi gila sebentar lagi. Rasa cintanya kepada senior semakin menjadi-jadi. Opa, kau lucu sekali, Cih, norak. Ian melemparkan ponsel yang keras hingga tubuhnya tersungkur ke atas lantai. Jantungnya berdegup dengan kencang saat suara berat seseorang tepat di belakang telinganya.
Taeyong pria tinggi teman sebelum duduk di atas sofa memandang datar wanita mungil yang tersungkur di lantai tanpa berniat membantunya. Saat ini Taeyong sedang kesal karena tadi Yan kabur begitu saja darinya dan memilih pulang bersama pria lain. Yakin Taeyong jawab, aku apa yang kau lakukan di rumahku? Duduk jika kau buta, brengsek sialan. Ya Opa, tentu saja Opa, kau bisa menyebutku di rumah. Nanti aku akan melamatnya padamu Opa. Baiklah, sampai jumpa Opa. Yan tersenyum cerah menatap layar ponsel yang kembali menghitam sebelum menatap layar pria di depannya. Sungguh, benar wajah Taeyong membuat moodnya hancur seketika. Untung saja tadi senior tampannya menelponnya dan mengajaknya keluar makan malam bersama. Apa katamu? Memangnya kau siapa? Berani-beraninya mengaturku. Dengar ya Kim Taeyong, kau itu hanya orang asing bagiku, jadi jangan bersikap seenaknya. Lebih baik sekarang kau keluar, melihat wajahmu membuat aku muak. Dengar itu lantas Taeyong mengeraskan rahangnya. Dia menatap tak suka Yan yang kini menatapnya nyalang. Sungguh ini kali pertama Taeyong diperlakukan seperti ini oleh seorang, dan sialnya orang itu adalah wanita yang dirinya cintai. Sungguh yang tak peduli jika kata-kata yang dia lontarkan tadi sangat kasar, tapi mau bagaimana lagi jika tidak seperti ini. Yan takut Taeyong akan bersikap seenaknya padanya dan ia tidak mau itu terjadi. Setelah menghabiskan waktu hampir 50 menit, Yan keluar dari kamarnya. Dirinya sudah memakai pakaian terbaik mengingat akan keluar bersama dengan senior tampannya. Tinggal menunggu pria idamannya itu datang karena tadi senior Anu juga telah mengabari kalau pria itu sedang dalam perjalanan menuju apartemennya. Yan menoleh melihat Taeyong yang juga kini menatapnya dengan tatap yang sudah diartikan, namun pandangan keduanya langsung terputus saat suara bel menginterupsi. Yan dengan cepat bangkit dan tahu senior Anu sudah sampai. Aku harus pergi, lebih baik sekarang kau pulang. Belanya Yan pergi meninggalkan Taeyong, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara pria berat itu. Kalau gitu aku ikut, seru Taeyong kemudian bangkit dari duduknya. Apa katamu? Aku akan ikut dengan kalian. Yan menggerak cepat. Tidak, Taeyong tidak boleh ikut. Namun belum sempat dirinya mengeluarkan protes, Taeyong telah lebih dulu membuka pintu apartemennya, membuat Yan meneguk ludah saat senior Anu menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Terlihat sangat jelas kalau senior tampaknya itu terkejut dengan kehadiran Taeyong. Ayo pergi, seru Taeyong, namun baik Yan maupun Anu masih terdiam di tempat. Apa kalian mau menjadi batu di situ? Sudah dengan Taeyong berhasil membuat keduanya tersentak. Maafkan aku Opa, aku akan jelaskan padamu nanti. Yan pelan. Sungguh dia merasa sangat bersalah pada Anu karena kehadiran Taeyong merusak segalanya. Anu tersenyum tipis, matanya menatap Yan lembut. Tidak masalah, kalau gitu ayo, ajaknya lembut. Yan mengangguk menghela nafas lega karena senior Anu tidak marah. Untung